Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, puji Tuhan. Baik, salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam. Shalom, selamat pagi dan saya mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu sekalian. Yang saya kasih juga untuk Bapak Cinpen dan juga Pak Daniel, Pak Freddy dan Pak Yunus dan seluruh rekan-rekan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak untuk hadir di sini untuk bisa melayani firman Tuhan. Nah baik Bapak Ibu, salam dari jemaat yang saya gembalakan di Pinang Baris bagi kita semua. Dan juga ibadah hari ini 2 sesi jam 8 dan jam 10 pagi. Dan tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini telah lahir juru selamat di Bethlehem. Bilang kanan kiri saudara, beritahu kanan kiri telah lahir juru selamat di Bethlehem. Amin. Amin saudara, dan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dan sudah diberkati firman Tuhan di atas mimbar yang kudus ini dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi kami akan mengingatkan kepada kita bahwa kehadirannya itu harus terus kita dengarkan, renungkan setiap saat sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, dan ini akan menjadi ayat pengantar bagi kita dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11 sampai 13, dan kita baca bersama-sama dengan suara yang tegas, suara yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk kita baca Lukas 2, 11 sampai 13. 1, 2, Lukas 11 Lukas 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16 dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Katakan amin. Katakan amin. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, cerita ini mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar dan mungkin juga sudah hafal ngelotok di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Ada cerita yang menarik bahwa suatu peristiwa Bethlehem, kalau Bethlehem itu saudara, kalau saya berikan ada 4 arti. Yang pertama adalah kota roti saudara, yang kedua adalah tokoh iman yang menceritakan bagaimana Yakub dan Rahel saudara, kisah Rut dan Naomi dan juga kisah Daud dengan kerajaan dan anak-anaknya saudara. Ini adalah di Bethlehem. Dan mungkin sudah Bapak Ibu dengar berkat-berkat dari mana Yakub dan Rahel, di mana suami istri mengakhiri hidupnya melahirkan 12 suku Israel saudara. Dan kemudian Rut dan Naomi saudara, dari Rut saudara menikah dengan Boaz, seorang perempuan yang miskin, kemudian diberikan Tuhan jodoh yang sangat diberkati, dan kemudian dari Rut saudara maka lahirlah keturunan Isai dan Daud dan sampai kepada Yesus. Dan kemudian Daud sendiri saudara menjadi satu nenek moyang daripada Yesus saudara, dan kemudian yang keempat lahirnya Yesus Kristus. Dan kemudian saudara yang ketiga adalah kota ini kota daging, ada Migdal Eder, karena saudara tahu bahwa di Bethlehem ada suatu kegiatan kebiasaan orang Bethlehem, bahwa orang-orang Bethlehem itu ada gembala-gembala yang mengurusi domba-domba yang terbaik yang dipersembahkan ke Bethlehem. Jadi sebenarnya kota Bethlehem juga kota daging, karena di sana ada para gembala yang mempersiapkan binatang-binatang terbaik seperti yang Daud pernah saudara di Alkitab ceritakan, dia menjaga kambing domba untuk dipersembahkan ke Yerusalem sebagai korban bakaran pada zaman itu. Dan yang keempat adalah Bethlehem adalah kota kelahiran juru selamat kita, yang merupakan suatu peristiwa yang dahsyat. Yesus bukan lahir di singgasana di mana tempat Daud pernah duduk di sana bertahta. Dan kemudian saudara, juru selamat bukan lahir di tempat-tempat yang mungkin dianggap sesuatu yang diagungkan oleh orang-orang pada waktu itu, pada zaman pemerintahan Romawi, Bizantium saudara. Tetapi Yesus lahir di satu tempat yang sedikit menjauh dari kota Yerusalem atau Sion. Itu kurang lebih 10 sampai 15 kilo yang jaraknya itu sedikit jauh menyingkir. Dan ini bukan kota yang tidak seramai sehiruk pikuk yang ada di Yerusalem. Jadi saudara, Yesus lahir di satu tempat yang merupakan tempat yang tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang terpelajar
Bahkan orang-orang Yahudi sekalipun tidak mengerti tentang nubuatan ini dalam kitab Mika pasal 5 pertama sampai kedua. Jadi saudara, peristiwa yang luar biasa ini juga saudara harus tahu bahwa ada 4 tokoh diceritakan dalam kitab Lukas ini saudara. Anda baca seluruhnya. Yang pertama adalah malaikat, bilang kanan kiri malaikat. Yang kedua adalah para gembala, katakan kanan kiri para gembala. Yang ketiga adalah katakan para orang Majus, bilang orang Majus. Yang keempat itu Herodes, bilang Herodes. Yang kelima siapa? Saudara sendiri, bilang yang kelima itu kamu dan saya. Amin saudara. Karena saudara respon mereka beda-beda. Respon daripada malaikat saudara, mereka itu saudara memuliakan Tuhan. Ketika nubuatan pasal yang kelima, maka saudara itu para malaikat bersorak-sorai, bersukacita. Bersukacita dan kemudian saudara ada satu nyanyian yang luar biasa. Dan nyanyian saudara kita nyanyikan sering saudara. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali lagi kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ada satu nyanyian kita baca Lukas pasal yang kedua saudara. Bagaimana malaikat Tuhan saudara. Dalam ayat ke-11 ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan kemudian saudara yang kedua, para gembala-gembala, kalau Anda baca dalam ayatnya yang ke-15, maka para gembala-gembala saudara, mereka unity bersama-sama dan mereka mengikuti suara malaikat, itu suara Tuhan. Dan ketika mereka mendengar tuh jangan takut gembala, akan lahir bagimu juru selamat. Dan mereka percaya tentang itu dan mereka pergi bersama-sama unity melihat apakah betul atau tidak. Saya yakin juga mereka belum percaya. Tapi mereka pergi ke sana dan kemudian mereka lihat sesuatu yang begitu luar biasa. Benar, ada seorang bayi di palungan. Di satu tempat yang dimana Bethlehem. Dan mereka bersukacita luar biasa. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka nggak berhenti. Mereka kemudian memberitakan kepada semua orang yang ada di Migdal Eder, di Bethlehem. Bahkan kemungkinan sampai ke Yerusalem. Dan ini berita viral, gempar. Dan kemudian ketiga saudara, orang Majus. Mereka datang dari jauh saudara, mereka ahli bintang dan mungkin mereka bukan orang percaya, bukan keturunan Yahudi. Tapi mereka datang saudara dengan perjalanan cukup jauh dari Mesopotamia saudara, Iran dari sana. Mereka jalan menuju kepada Bethlehem Efrata dan menempuh jalan waktu yang cukup jauh dan melelahkan. Dalam perjalanan pada waktu itu mereka biasa membawa bekal sebagai alat tukar, mungkin emas, kemenyan dan mur sebagai alat tukar dalam perjalanan saudara. Mereka bawa sebagai sebagai bahan mereka, mana tahu mereka perlu sesuatu dan mereka datang ke tempat itu. Dan benar saudara, orang Majus ketika melihat itu, maka orang Majus memberikan apa yang mereka miliki, emas, kemenyan dan mur, dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Saya yakin itu merupakan stok mereka untuk pulang ke Mesopotamia dan mereka berikan kepada Tuhan. Respon yang luar biasa. Saya mau bukan membanding-bandingkan mana yang betul, mana yang salah, tidak. Tapi respon dari ketiga ini saudara sangat memberkati kita. Maka dalam perayaan Natal ada nyanyian-nyanyian yang luar biasa. Ada kesaksian pujian anak sekolah minggu, anak youth, anak nesken, ibu-ibu dan sebuah kesaksian. Memang di momen Natal adalah momen yang paling indah. Misi Allah dalam momen Natal adalah supaya dunia tahu lahir juru selamat kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Silakan WL bantu saya. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Selamatkan manusia, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu
untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yang keempat adalah Herodes, katakan Herodes. Herodes beda saudara, responnya beda. Kalau Herodes dia tahu karena dia hidup menjadi raja atas orang Yahudi, wilayah Yudea pada waktu itu. Raja yang terkenal. Dia tahu dan dia pasti mengerti ini siapa ini. Maka saudara, nubuatan akan lahir raja orang Yahudi. Hatinya lain, wah masa ada raja kedua? Gak boleh. Dia bikin satu tipu daya. Kau cari anak itu, kalau ketemu nanti kasih tahu, ini loh, ada nanti upahnya. Niatnya sepertinya baik, padahal jahatnya luar biasa. Sampai pada akhirnya diutuslah orang untuk melihat. Dan ternyata yang diutus saudara, bahkan orang Majus diutus bersamaan dengan itu. Dan orang Majus, Tuhan ingatkan malaikat, belok. Mereka pulang saudara. Hati Herodes panas. Wah ini gak benar. Gak mungkin ada raja yang kedua, cuma saya raja di sini. Dan akhirnya harus bilang, dia bikin sesuatu peraturan. Siapa anak laki-laki balita dibunuh di Bethlehem. Wah itu sadis. Maka ratap di Rama anak-anak Yakub. Nubuatan perjanjian lama. Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita. Saya senang, saya menyukai. Ada Natal-Natal kebahagiaan sukacita. Ketika kita mau mengingat ibadah-ibadah perayaan celebration Christmas. Tapi saudara tahu ada satu momen yang sering kita lupakan. Yang sering kita miss dan ini dihilangkan supaya iblis merasa menipu kita, tapi tidak. Ketika Yesus lahir saudara, ada masa waktu pembunuhan massal dan Yesus bayi mungil itu disingkirkan Tuhan sejenak ke Mesir. Ada aniaya yang luar biasa di mana Yusuf dan Maria yang dititipkan oleh Allah melalui kandungan rahimnya. Mereka harus mengalami satu teror yang luar biasa. Itu mengerikan. Sangat mengerikan. Natal juga ada momen penganiayaan setelah Yesus lahir. Mengerikan sekali. Bayi-bayi dibunuh saudara. Kenapa saudara? Ingat, kedatangan Tuhan disertai dengan penolakan dari si iblis. Iblis tidak mau Yesus lahir. Iblis tahu kalau dia lahir dunia akan gempar. Iblis tahu ini juru selamat dunia. Nubuatan Galatia pasal 4 telah genap waktunya. Ini bahaya, ini danger. Maka iblis memakai Herodes untuk membunuh seluruh bayi-bayi yang ada di Bethlehem Efrata. Pada waktu itu ibu-ibu menangis. Karena balita yang mereka baru lahir harus diambil oleh pemerintahan Kaisar Romawi. Melalui raja daripada Herodes Agung. Dan dibunuh satu-satu. Dan Yesus disingkirkan sementara ke Mesir. Dan kemudian setelah Herodes meninggal saudara. Maka kemudian Yesus kembali ke Bethlehem Efrata. Dan dicatat Alkitab. Herodes mati dengan cara yang tidak pantas. Walaupun ada keturunan daripada Herodes. Keturunan Herodes mati semuanya. Karena dia pernah berusaha membunuh sang juru selamat kita. Barang siapa menolak aku akan berhadapan dengan Allah Bapa di surga. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama Yesus sebagai juru selamat yang kita sembah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara, 4 respon yang berbeda. Dan bagaimana yang kelima saudara saya? Apa respon saudara tentang kelahiran Yesus? Apakah Anda memuji Allah seperti malaikat? Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Atau seperti para gembala yang memberitakan kabar baik terlahir seorang raja. Di kota Daud Bethlehem Efrata diberitakan para gembala-gembala kepada yang lain. Atau kita seperti orang Majus yang kita datang untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Terlalu banyak persembahan-persembahan yang tidak layak kita berikan untuk dunia.
Terlalu banyak materi yang kita berikan sesuatu yang sia-sia. Yang itu tidak tahu kemana ujungnya. Tapi berani kita hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Barikah saudara untuk mulai hari ini seperti orang maju, seperti malaikat yang selalu bernyanyi untuk Tuhan. Dan para gembala yang memberitakan kabar baik. Kita bukan seperti Herodes yang menenggelamkan arti daripada sebuah makna Natal. Yang menghilangkan esensi daripada juru selamat itu. Tapi hari ini mari kita sambut dia. Kalau hari ini engkau memasuki tahun yang baru. Mungkin kau jarang memuji Tuhan. Engkau gak pernah ngomong tentang Tuhan kabar baik. Dan engkau gak pernah memberi untuk Tuhan. Mulai saat ini kita berubah. Sebab dia telah lahir. Dia datang untuk memberkati kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesuslah, Yesus kaulah juru selamatku. Mari angkat tangan kita. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus kaulah juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara, perayaan Natal adalah saat yang tepat untuk mempersaksikan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Merayakan Natal adalah tempat untuk mempersaksikan kebaikan Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Maka gak salah kalau ada nyanyian Jingle Bell. Anak-anak kita makanya sekolah minggu kalau tampil depan. Itu rentetan-rentetan orang-orang yang percaya cari Tuhan itu ada di situ, saudara. Opungnya, namburunya, nantulangnya, amang borunya, semuanya. Anakku sudah bisa nyanyi Natal. Sudah bisa di mulanya, pada mulanya. In the beginning of the world. Wah, mula-mulanya. Padahal saudara biasanya tampil di mana-mana, saudara. Betul? Oh biasa. Tapi kalau tampil tentang Tuhan, itu nariknya luar biasa. Semua pasti datang. Makanya kalau kita Natal Tuhan anak itu opungnya disibuk kameranya. Sampai belakang pun udah rese kan. Ini rese banget nih opung nih. Main teropong-teropong sembarangan kita di belakang dipantatin saudara. Karena mau lihat anaknya saudara. Mau lihat papunya, cucunya. Mau lihat menantunya lagi liturgi. Waduh, senang luar biasa. Kebahagiaan. Karena apa? Memang kesaksian saudara. Kalau anak-anak kita, anak-anak Tuhan bersaksi dalam pada Natal. Itu narik kebahagiaan bagi semua orang. Gak mungkin orang Natal kan mukanya mutung gitu. Apa pula ini kan, gak mungkin gitu. Waduh bahagia saudara. Bilang kanan kiri, kamu bahagia kan? Bilang kanan kiri, jangan saya dipelototin terus. Bilang kamu bahagia kan? Bahagia dong. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, karena kelahirannya menjadi sukacita bagi dunia. Terkhusus orang percaya. Allah sebagai Raja dunia saudara yang penuh dan tidak pasti dunia ini. Ada prediksi tahun depan begono begini saudara. Saya ya tidak terlalu tertarik dengan hal seperti itu saudara. Ya Pak ya? Enggak tertarik. Mau cerita begono begini, udahlah itu udah bagian dunia. Bagian kita gimana? Makanya firman Tuhan di Mimbar selalu memberikan motivasi. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Selesai. Yang lainnya Tuhan yang ngatur. Loh dia ngatur dunia kok. Dia raja dan segala raja. Amin saudara. Dia mampu mengubahkan saudara. Segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dunia tidak jelas. Tetapi melalui kedatangannya pengharapan makin jelas. Bilang kanan kiri. Melalui kedatangannya pengharapan kita sudah jelas.
Amin saudara. Bilang kanan kiri, tepuk pundaknya, sudah jelas masa depanmu. Tadi ku tengok agak gelap-gelap sedikit, tapi udah jelas lah ini saya. Udah jelas. Amin saudara. Jadi saudara, dia datang yang tidak jelas menjadi jelas. Dan kemudian saudara, yang ketiga, nyanyian-nyanyian, pengakuan iman yang kita lakukan dalam perayaan Natal, ini sesuatu yang sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan suka dengan nyanyian. Tuhan suka dengan puji-pujian, dia suka itu. Jadi orang Batak, orang Sumatera, atau orang siapapun mau suku apapun, pasti ada etnis nyanyinya saudara. Ada etnik nyanyi, karena memang itu nyanyian yang nanti juga kita akan persembahkan kepada Tuhan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita nyanyi gereja, nyanyilah betul-betul. Ya, jangan sampai nanti gak bisa nyanyi saudara. Karena Allah suka nyanyian. Allah suka puji-pujian saudara. Maka hari ini biarlah kita memuji memuliakan Tuhan. Dan saudara harus ingat bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia sejak awal. Allah menyatakan dirinya sejak awal. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya? Sebelum kelahiran Yesus, dia sudah menyatakan dirinya melalui ciptaan yang ada di muka bumi ini. Dia sudah menyatakan dirinya kepada suara hati kita, saudara. Mungkin selamat ini kau berkata ini apa, ini Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan sebenarnya roh yang berbicara. Dan kemungkinan sudah ada dua respon. Dia respon dengan positif atau dia respon dengan negatif. Sudah sesuatu, saudara. Saya ingat ketika saya sebelum jadi hamba Tuhan, saudara, beberapa kali Tuhan sudah ngomong. Beberapa kali. Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kesaksian, sudah ngomong. Tapi kita jogal, keras gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan lulurantakan, dia ratakan lu semua. Brak, rata saudara. Baru kemudian Tuhan berikan jalannya sedikit demi sedikit. Oh ini Tuhan. Banyak juga orang demikian di mana-mana. Pada awalnya gak ngerti, tapi ketika Tuhan berbicara dalam hati saudara, dalam perasaan saudara, dan Anda respon dengan baik. Saya yakin saudara, kalau ada hari ini, kita ada hari ini, itu karena Anda telah merespon Tuhan dengan baik. Katakan amin. Katakan amin. Berapa banyak Anda mungkin bisa ingat, mungkin dalam sekian detik Anda ingat teman-teman, saudara, famili, orang yang Anda kenal, siapapun, sebelum dan sudah kenal Tuhan, bandingkan diri saudara dengan dia. Anda coba pikirkan, pasti beda. Pasti beda. Dibandingkan dengan saudara ketika mendengar suara Tuhan, hidup Anda berubah. Dan kemudian Anda menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga, Allah menyatakan dirinya saudara. Melalui apa saudara? Melalui Yesus. Inilah di Bethlehem Efrata. Kota kecil yang tidak diperhitungkan. Dan ternyata Tuhan lahir di sana. Oleh sebab itu saudara, apa yang kita lakukan? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan kanan kiri, bersyukurlah kepada Tuhan. Bilang kanan kiri, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin saudara. Bersyukur saudara, ini tanggal 20. Berapa saudara? 29. Berapa lagi tanggal 1? 3 hari lagi. Coba pandang dulu wajahnya. Pandang dulu wajahnya. Oh, bersyukur. Bersyukur. Amin. Amin. Masih ganteng anak kita ya semua ya. Masih cantik ya. Masih oke ya. Masih ada ya. Itu karena kenapa? Karena Tuhan baik bagi saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan Bagimu di tempat maha tinggi. Yang kedua saudara, dia telah melepaskan kita dari dosa. Tadi yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengenalkan anak tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Yang kedua, dia telah melepaskan kita dari kuasa dosa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa kita. Yang ketiga, dia telah mempersiapkan kita untuk kebahagiaan surga yang kekal, yaitu kemuliaan. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan tentang ayat firman Tuhan ini.
Jadi saudara dan saya bersyukurlah. Kita dilepaskan dari dosa dan kemudian kita diberikan janji kebahagiaan surga. Kita mendapatkan satu kebahagiaan yang tidak diberikan oleh siapapun. Ada surga yang kekal. Ada berkata kepada kita, Pak, bagaimana mungkin Yesus sebagai manusia dan kemudian dia menjadi Allah dalam waktu yang bersamaan. Saudara, keilahian Yesus itu ditaruh dalam diri manusia. Dan Allah bisa menjadi apa saja untuk menyatakan dirinya, katakan amin. Dia bisa jadi apa saja. Tetapi inti daripada kedatangan dia adalah yaitu pengorbanan. Setelah dia lahir, maka kemudian dia akan mati untuk kita, katakan amin. Ada kematian saudara, ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Jadi tidak berhenti kepada kelahirannya, tapi ada momentum nanti darah yang kudus sebagai anak domba Paskah menjadi penebusan bagi seluruh dunia yang percaya kepada dia. Kita dijanjikan satu tempat yang begitu indah. Dan dia adalah Raja, dia adalah Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Sebagaimana pengakuan diri Yesus dalam Yohanes pasal 18 ayat ke-17. Maka kata Pilatus kepadanya waktu dia sebelum disalibkan. Jadi engkau raja, adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, perhatikan. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Ini Tuhan yang ngomong. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Jadi saudaraku yang sama Tuhan, kedatangannya saudara untuk menyatakan kebenaran di mana dunia yang gelap ini. Saudara tahu dunia saudara saat ini mengalami satu kegelapan yang begitu luar biasa. Ada satu hal yang harus kita pahami bahwa yang bisa untuk menjawab semua tantangan yang hanya kebenaran yaitu Tuhan Yesus, katakan amin. Di mana berkembangnya saudara LGBT, anak muda suka berantem tawuran, narkoba saudara, KDRT saudara. Ini terjadi. Dan kemudian saudara bagaimana pasangan suami istri yang kasihnya semakin dingin. Enggak hot lagi kayak dulu. Kemudian saudara itu di slide yang tengah itu adalah sakit penyakit. Orang itu lemah fisik. Ini terjadi saudara. Orang sekarang gampang-gampang sakit. Betul ya? Lemah, gak tahu kenapa. Tapi itu dunia, karena dunia udah cemar semuanya. Polisi apa semua. Polusi maksudnya. Cuaca yang tidak baik, tidak ekstrim. Kadang panas, kadang dingin. Memang badan kita gak sanggup. Makanya harus banyak makan minum suplemen yang cocok untuk saudara. Orang mencintai duit, kekayaan. Obsesi orang supaya menjadi kaya saja. Tidak lebih daripada sesuatu untuk menjadi berkat, tapi untuk kaya untuk dirinya. Maka gak heran ada seorang pengusaha itu bisa triliun. Untuk apa tuh ya? Bingung juga kita. Ya Pak ya Presiden. Untuk apa ya? Saya bingung juga ya. Kalau bagi bangun gereja masih oke lah, triliun pasti gereja udah banyak. Atau untuk misi penginjilan sebagai mungkin. Tapi bingung loh, ada orang menyimpan duit sampai triliun. Untuk apa kira-kira? Kalau nggak mindset diubah dengan Tuhan, itu nggak jadi apa-apa uang itu, bener lah. Tapi kalau dalam Tuhan, jangankan triliun, 100 ribu pun jadi berkat saudara. Nggak perlu triliun jadi berkat. 100 ribu pun jadi berkat. Katakan amin. Ini bukan soal angka, tapi motivasi ketika Anda kaya. Kemudian orang miskin banyak. Peperangan di mana-mana, Ukraina, Rusia, ini efek-efek daripada saudara iblis tidak mau ada damai di dunia ini. Maunya dunia kacau semua, sakit semua. Orientasinya yang tidak jelas, semua harus dikacaukan oleh iblis. Dan ini ada di depan kita saudara. Nah bagaimana untuk menjawab tantangan zaman era ya saat ini? Hanya satu jawabannya. Tidak ada di bawah kolayat ini selain nama Yesus yang mampu mengubahkan itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hanya nama Yesus. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepasti. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus.
berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus yang bisa mengubahkan tantangan zaman hari ini. Maka saudaraku dalam Tuhan, dimanapun Anda hari ini, mari dengan Raja Damai datang, mari kita hidup menjadi ciptaan yang baru. Amin. Amin Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang ke-5, 17-18. Jadi siapa yang dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Dan semuanya ini berasal dari Allah. Di slide itu. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin saudara. Inilah pelayanan kita. Raja Damai telah datang, kemuliaannya turun atas kita. Orang diubahkan, dia berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya, dan berdamai dengan sesama. Itulah pelayanan yang sebenarnya. Itulah pelayanan sebenarnya. Maka hari ini saudara, mari kita menjadikan diri kita damai dengan Tuhan. Hanya nama Yesus. Kenapa orang melakukan hal-hal demikian tadi? Karena dia tidak damai dengan Tuhan. Dia belum berdamai dan menerima Tuhan. Maka kegelapan berserta dengan dia. Tapi hari ini Bapak Ibu, bila kita bersama-sama mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru, mari kita juga memiliki pengharapan yang benar tentang Injil. Supaya Anda dan saudara yakin dan betul bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena pengharapan di sorga disediakan bagi kamu. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu telah berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga sejak waktu kamu mendengarkannya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil sudah sampai kepada kita. Dari Bethlehem lahir juru selamat, dan berkat daripada berita sukacita Bethlehem telah sampai dalam kehidupan kita. Saat ini bagaimana respon saudara? Maka saudara memberitakan kabar baiknya. Maka saudara memberikan persembahan untuk Tuhan. Maka kau memberitakan dia dimanapun kau berada. Maka kau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di momen akhir tahun ini. Maka kau dipakai sebagai alatnya. Apakah kau mau? Apakah kau rindu surga itu pada saudara? Hari ini terimalah dia. Terimalah dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Sambut dia. Muliakan dia. Hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus. Oh, mari angkat tangan kita bersama, katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Amin ya Tuhan. Hanya nama Yesus. Berikan ku hanya nama Yesus. Ya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Musik saja. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan pada pagi ini, engkau sudah melihat, mengikuti, mendengar tentang Natal dalam 1 bulan ini. Tapi boleh kita bukan menjadi pendengar, melihat saja. Tapi marilah kita hari ini maknai Natal, maknai Bethlehem. Oh, ketika kau pergi seperti para gembala, seperti orang Majus, engkau datang dengan penuh rasa hormat kepadanya. Dan engkau melihat Yesus lahir di satu tempat yang tidak semestinya.
Harusnya kita yang di situ, tapi kita digantikan oleh Dia. Itulah Injil yang sebenarnya. Itulah misi Allah akan dunia ini. Keselamatan, kedamaian bagi dunia yang saat ini gelap. Biarlah Bapak Ibu menjadi terang-terang. Anda menjadi bintang-bintang dimanapun Anda berada. Melalui Anda ada bintang Allah menyinari. Ada nyala lilin yang menyala, yang menyinari kegelapan. Melalui Anda, melalui kita, akan ada banyak kasih karena Tuhan berlimpah-limpah. Oh, mari Bapak Ibu kita buka hati dan kita sekali lagi dengan Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Ini aku gerejamu ya Tuhan. Hidananamu, nanamu. Hidananamu.